Wah, hari pertama sih emang lagi cun aja sih, bener-bener everything ya one of those days yang memang lagi cun semua sih. Jadi semuanya lagi jalan semua, putting dari jarak-jarak 5 meter ke bawah semua masuk. Kebetulan bisa kayak kelihatan aja breaknya somehow gitu. Terus tee shot juga mendukung, dapat distance juga, tapi tidak lupa accurate banget juga. Approach shot juga kebantu soalnya benar-benar mukulnya everything goes to the flag. Jadi benar-benar jatuhnya bola itu around the flag itu kurang lebih 5 meteran ya bisa dibilangnya. Dan itu yang bikin I think roundnya benar-benar rapi ya. Dan birdnya juga banyak banget sih gitu sih. I would say that's the ya kayak saya ngomong kadang-kadang ya kayak gitu tuh kan lagi hoki, lagi cun, jadi ya it happens saja gitu. Sangat puas pastinya dan sangat bersyukur sih. Meskipun ada mistake bisa lebih baik lagi, tapi itu kan ya sifat manusia yang tamak bisa dibilang. Jadi sebenarnya ya apa namanya sudah sangat-sangat memuaskan sih bisa menang dan stroke-nya juga jauh berbeda dari nomor 2 dan kebetulan juga di rumah sendiri bisa dibilang gitu gitu sih. Ya, very very glad and very very grateful lah. Paling berat so far Pondok Cabe sih karena mungkin satu lapangannya kurang familiar, rumputnya juga rumput gajah. Interesting course sebenarnya, challenging soalnya kan tree line gitu kan, jadi kita diharuskan untuk memukul dari tee off itu dengan baik, menata bola dengan baik sehingga second shotnya juga bisa ada kesempatan begitu ya. Cuma greennya yang memang agak-agak firm itu yang bikin kita agak struggling. Kebiasaan green yang relatif soft kan, jadi jatuh di situ pasti berhenti. Kalau itu lebih kita harus memperkirakan bolanya jatuh, terus kira-kira rollnya bagaimana. Dan juga salah satunya PST meskipun saya menang, cuma itu emang ada struggling dikit di area putting green sih. Benar-benar tough banget. Kalau misalnya ADT nanti kemudian bisa di setup seperti demikian, wah itu gonna be challenging golf course bisa dibilang sih. Tapi so far emang paling susah, paling berat, yang paling stressful itu Pondok Cabe sih. Jadi putting kemarin juga waktu itu 2 meter nggak ada, susah mau masuk itu rasanya, harus ada kayak kita harus memberikan effort yang sangat-sangat ya 100% bisa dibilang gitu sih ya. One of those days juga dimana kita main golf juga agak struggling ya, kayak kita tahu secara swing stroke oke, tapi ya just doesn't want to go in aja sih begitu. Jadi memang secara teknikal emang ada perubahan sedikit yang diberikan sama Chris. Menurut Joe juga itu sangat membantu karena emang gamenya juga lebih bisa dibilang lebih konsisten ya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya belajar dari tahun lalu sih, kesalahan tahun lalu yang mana ya di posisinya Joe yang dulu baru pertama kali ya sebagai pro bisa achieve nomor 1 di Indo. Dan I think itu beban yang lumayan berat sih, jadi lebih karena overconfident tadi sih, jadi itu yang bikin Joe agak drop permainannya this year, karena belajar dari tahun lalu itu berusaha untuk menjadi lebih humble bisa dibilang, lebih santai bermain dengan caranya yang seperti biasa, nggak gegabah dalam mengambil suatu keputusan, dan juga menjaga gimana caranya bisa terus menjaga stresnya ya bisa dibilang, tidak sampai kayak overconfident atau kayak meremehkan suatu hal ya bisa dibilang ya. Nah itu kalau secara mental sih, jadi ya itu tadi, jadi lebih fokusnya tuh lebih ke proses pre-shot rutin ketika memukul, karena itu menurunkan level confident tersebut sih, dalam arti bukan menurunkan sampai ragu, tapi dari level yang overconfident turun jadi ke hanya confident, which is yang preferably kita mau sih. Jadi ketika kita mukul juga lebih stress free, nggak terlalu mikirkan oh ini harus gini harus gitu, nomor 1 harus menang, harus mempertahankan, harus gini ya itulah. Jadi lebih memikirkan lebih ke just this shot and only that shot yang difokuskan, jadi hadir di saat itu gitu sih. Untuk yang Chris secara teknikal emang dia merubah lumayan banyak dan itu so far so good sih. Lumayan ngefek lah, dan emang ya berusaha mempertahankan secara kalau swing
kita juga sering konsultasi bisa dibilang. Saya juga sering konsultasi kepada dia dan seterusnya akan seperti itu karena ya swing kita kan sometimes ada perubahan sedikit yang kita nggak sadar atau kita nggak ketahui, jadi itu yang jadi bahan pertimbangan untuk bisa konsultasi terus sih, begitu. Jadi tahun ini sih memang masih mainnya di local events, maunya membuat lebih pakem lagi secara mental tersebut sih. Jadi yang tahun lalu tadi itu supaya bisa intinya sih lebih bisa menjaga dan terus fokusnya tuh di pre-shot routine tersebut supaya nanti ke depannya meskipun kita pergi ke luar negeri ketemu orang-orang yang lebih jago bisa dibilang dan juga lebih berpengalaman, kita udah punya istilahnya kita punya pengalaman lah bisa dibilang yang cukup kuat dan itu menurut Susi bakal bikin Joe bisa lebih kompetitif ya dengan yang lainnya. Soalnya dengan cara bermain Joe so far emang quite good sih gitu. Bukan yang kayak struggling atau kayak mainnya mediocre gitu so far. Dan I think ya yang Joe lawan juga di Indonesia bukan pemain-pemain acak-acak senior dan juga yang pernah main di luar juga berpengalaman. Kalau Bintang Raki juga pernah main di ADT Events dan menang 3 kali. Jadi menurut Joe bukan lawan yang mudah begitu, dan I think juga salah satu yang bisa mengasah dirinya Joe sendiri untuk bisa keluar nanti ke depannya ya lebih pakem dan lebih mateng lah gitu sih. Menurut saya sih emang begitu sih, jadi emang dia bersyukur punya istri yang bisa terus support saya dalam apapun yang saya mau lakuin. Jadi mau latihan dari pagi sampai malam, mau ngajar mau apa itu dia selalu support dan dia emang puji Tuhan mengerti ya bisa dibilang. Dan juga satu keluarga juga kebetulan harmonis, bisa menyupport Joe dari proses karirnya Joe ya, bisa dibilang karir pro Joe dari awal. Dan ini suatu pembuktian juga sih buat Joe gitu, bahwa support sistemnya itu tadi yang tadi Mas Iwan bilang tadi itu yang benar-benar membantu dan nanti juga dari proses dari nol kan karir kan meskipun kita terkenal dalam punya histori dan sebagainya tapi kan berbeda. Itu juga ngerasa dari segala apapun dari perjalanan yang kita alami itu juga mendewasakan bisa dibilang. Jadi cara berpikir juga berbeda, lebih jernih dan juga bisa lebih berpikir secara realistik ya bisa dibilang. Dan ya secara nggak langsung juga improve di gamenya itu sih lumayan banyak sih. Jangan hanya cuma pikiran yang sesimpel itu gitu, meskipun kayak cuma mendewasakan dalam arti hidup di sini ya. Dan ini ya salah satu pembuktian sih dari bilang begitu. Jadi kalau menurut Susi sendiri emang harus tetap latihan yang secara rutin karena golf ini olahraga yang unik ya, nggak bisa terlalu dilepas. Pastinya harus ada practice dan di gym, di latihan biasa juga di drilling di lapangan, di driving range, dan menurut Susi harus tetap ada pelatihan tersebut. Dan juga di mana saat anak itu masih berusia junior bisa dibilang itu peran orang tua juga menurut Susi sangat penting. Kalau misalnya mereka bisa berjalan satu visi satu misi, bisa saling mengerti jauh lebih baik. Itu berdasarkan pengalamannya Susi gitu. Karena kan usia umur segitu kan biasanya kan nyari jati dirinya tuh. Nah kalau misalnya ya emosi lagi apa dan sebagainya kan banyak faktornya. Juga tiap orang kan beda-beda, kayak Joe sendiri kan kalau latihan kan juga nggak bisa terlalu dipaksa atau terlalu banyak gitu. Soalnya semakin banyak Joe latihan malah jadi ini sih kayak apa ya, seakan-akan itu terlalu ambisi, emosi terlalu naik. Jadi seakan-akan kayak oke, kita latihan banyak tapi kok hasilnya nggak sesuai sama yang kita latih gitu. Jadi akhirnya Joe sih berusaha ya ada taktik untuk menanggulangi itu sih. Jadi setiap hari latihan tapi cuma sejam 2 jam hanya untuk mengingat kurang lebih mau kayak gini, ya kayak gini ngechipnya, ya powernya segini gitu sih. Dan menurut Joe sih untuk tips untuk junior sih lebih itu sih. Jadi terus tetap latihan, you know your own limits ya toh. Tetaplah jadi diri kamu sendiri, jangan sampai berusaha ngikuti A, ngikuti B, karena you know your own game. Kalau misalnya turnamen pun jangan merasa kayak wah sudah ketinggalan nih sama orang ini, itu jangan
Soalnya tiap orang punya timingnya masing-masing itu pasti. Dan pasti ada saatnya mereka bakal peak juga gitu. Nggak mungkin seterusnya di posisi yang datar. Kecuali kita emang nggak niat ya melakukan gitu. Kan antara kita mau atau enggak gitu aja sebenarnya. Dan menurutku sih ya itu tadi, kalau misalnya bisa kayak orang tua sebagai manajernya gitu itu lebih baik sih. Jadi bisa punya apa ya, bisa saling mengerti satu sama lain, itu sangat penting sih menurutku. Ketika bisa berjalan dengan mulus seperti itu, ya pastinya ada ranjau lah pasti. Ada ketika kita lagi emosi dan sebagainya pasti ada. Tapi kalau misalnya kita bisa berjalan sebagai grup atau sebagai tim, itu wah itu jauh lebih baik sih. Benar-benar bisa klop gitu, itu ideal banget sih gitu. Pasti akan nge-boost secara performance dan secara penampilan, udah pasti sih gitu. As a person juga bakal juga berbeda sih bisa dibilang gitu. Jadi dengan ada banyak event lokal otomatis juga membangun semangat kita tuh. Jadi kita juga bisa terus mengasah jiwa kompetisi kita bisa dibilang, dan juga nggak boring ya. Waktu itu kan nggak ada turnamen, kita rasa kayak mau ngapain gitu, mau keluar juga apa namanya, kalau mau keluar juga kan belum tentu orang banyak bisa ikut gitu dari Indonesia sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita sudah ada event seperti ini, banyak event seperti ini kan, ya puji Tuhan baik lah, bagus buat perkembangan golf gaming kita ya. Pelan-pelan nanti kalau misalnya memang bisa ya toh, kayak dari local event kecil-kecil gini, EDT kita bisa bawa masuk lebih banyak kan, lebih baik lagi. Jadi pemain Indonesia punya lebih banyak kesempatan untuk bisa main di Asian Tour. Semakin banyaknya di EDT di Indo kan otomatis kan juga akan nge-boost kita ini ke Asian Tour gitu bisa dibilang. Ya itu kalau harapan saya sih gitu. Dan juga kalau misalnya untuk ITG-nya sendiri kan ya semakin banyak sponsor, semakin banyak pemain golf biasa yang bisa support kita ya toh, semakin kenal kita siapa, dan juga ya hopefully gamenya juga bisa berkembang dalam arti bisa kayak luar negeri gitu, dimana golf itu sebagai hobi sudahan, bukan lebih ke kayak olahraga yang hanya orang kaya yang main bisa dibilang kayak gitu. Dan juga I think it's a good start untuk tahun ini, bisa dibilang adanya 30 event yang touring bisa dibilang buat kita pro, karena sudah lama sih kita nggak ada event begini sih, kurang lebih kayak gitu menurut saya sih.